Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Prayoga Tanimura SST. Saya peserta Latsar Angkatan 48 Kelompok 4 nomor absen 35. Saya staf penyusun rencana tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini saya akan memaparkan secara singkat dan ringkas tentang core value ASN kolaboratif. Pengampu materi Ibu Yamnur Malia SST MKes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergi dengan panduan perilaku, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan. Kolaborasi menjadi hal sangat penting di tengah global yang dihadapi saat ini. Banyak ahli merumuskan terkait tantangan-tantangan tersebut. Prasojo 2020 mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, yaitu disrupsi di semua kehidupan, perkembangan teknologi informasi, tenaga kerja milenial, Gen Y dan Z, serta mobilitas dan fleksibilitas. Morgan tahun 2020 mengungkapkan 5 tantangan yang dihadapi, yaitu new behavior, perkembangan teknologi, tenaga kerja milenial, mobilitas tinggi, serta globalisasi. Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan kolaboratif governance. Dyer and Sins 1998 dalam Celik et al. 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more, frame aiming to become more competitive by developing shared routines, atau nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan Gray pada tahun 1989 mengungkapkan bahwa collaboration is a process talk with parties with different expertise who see different aspects of a problem, can constructively explore difference and find novel solutions to a problem that would have been more difficult to solve without the other's perspective. Gray 1989. Atau kolaborasi adalah proses di mana pihak-pihak yang keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari suatu masalah, dapat secara konstruktif mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif yang lain. Lindeke and Sickerts pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah collaboration is a complex process which demand planned, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Atau kolaborasi adalah proses yang kompleks yang menuntut pembagian pengetahuan yang terencana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Kolaborasi pemerintah, collaborative governance. Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lain yang juga perlu dijelaskan, yaitu collaborative governance. Irawan pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Radner 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu 1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang, 2. Merencanakan aksi kolaborasi, dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Perez Lopez et al. Pada tahun 2014 dalam Nugroho 2018, organisasi yang memiliki kolaboratif kultur indikatornya sebagai berikut.
Organisasi yang menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu staf sebagai aset berharga yang membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Anson dan Gass pada tahun 2012 mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialogue, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome bersama. Demikianlah pemaparan singkat dari saya tentang core value ASN kolaboratif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.